Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Puji nama Tuhan pagi hari ini. Kita bersyukur karena kita bisa datang ke dalam hadirat Tuhan. Karena kita semua rindu akan hadirat Tuhan. Amin. Kita rindu bertemu dengan Tuhan dan mengalami segala kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita mau serahkan ibadah kita pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Pertolongan kami datangnya daripada-Mu ya Allah Bapa, pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Turunlah kiranya berkat Tuhan di dalam ibadah kami, dari awal, pertengahan sampai pada akhir, mengalir di tengah-tengah umat-Mu Tuhan, melawat setiap umat Tuhan dan memberkati setiap umat Tuhan. Tuhan Yesus, buat setiap kami yang hadir saat pagi hari ini, kami sudah siap untuk memuji-muji dan membesarkan nama Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita boleh berkumpul di rumah Tuhan, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita boleh melangkah ke rumah Tuhan. Saya persilakan dulu terlebih dahulu. Mari kita persiapkan hati kita mau angkat penyembahan kita, pujian kita yang mengatakan, Yesus, Kau sungguh baik. Kau sungguh indah. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku memuji-Mu.
Amin. Sudah siap memuji Tuhan? Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, yang di rumah juga kita mari memuji Tuhan. Kita mengangkat yang pujian mengatakan, kunaikan syukurku, sebab kasih-Nya yang begitu besar, yang lebih kuat dari dosa membebaskan kita, membebaskan kita dari kutuk dosa dan maut. Dan begitu mari kita memuji Tuhan dengan sukacita. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru, dan kini hanya untukmu. Ya, kita sudah dibebaskan, sudah dibebaskan dari dosa. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari kita naikkan kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar. Sekarang boleh menari bagi Tuhan ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru, dan kini hanya untukmu. Dan musikkan memuji Tuhan. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Siap-siap kita menaikkan, kita angkat terasi memuji-Mu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru, dan kini hanya bukan akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru, dan kini hanya untukmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Saksinya, hidup kita saat ini adalah miliknya Tuhan. Amin. Untuk itu mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita sambut pujian dan mengatakan, hidupku takkan sama. Sebab hanya Tuhanlah satu-satunya sumber dari segalanya. Dia kebenaran yang selalu kita harus pegang dalam hidup kita. Mari kita bertepuk tangan lebih semangat lagi buat Tuhan. Salah satu-satunya.
hidup kita tidak akan selama sebab Tuhan menyelamatkan kita, sebab kasih-Nya, anugerah-Nya yang membebaskan kita, yang menyelamatkan kita. Mari saudara, kita mau mempersiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendoakan persembahan kita terlebih dahulu supaya apa yang kita berikan berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di rumah Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian yang kami naikkan ini menjadi persembahan yang harum bagi-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan berkati apa yang kami berikan, kiranya setiap yang kami berikan, kami boleh memberikannya dengan hati yang tulus dan bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menjadi mengatakan betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Pada yang bertugas saya persilakan untuk melayani. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Jika dalam hidup kita masih ada yang belum selesai, masih ada masalah, mari kita minta Tuhan pulihkan. Mari kita minta Tuhan ubahkan bentuk hati kita menjadi seperti hatinya Tuhan. Kita mau akan lagu pujian baru. Bagi saudara yang tahu bisa ikut sama-sama menyanyikan lagu ini. Pulihkan, pulihkan, bentuklah kami Tuhan. Biarkan kudus-Mu memenuhiku Tuhan. Bentuklah
Pulihkan Tuhan, pulihkan hatiku. Haleluya. Mari Tuhan bentuk hatiku Tuhan. Supaya pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusanmu memenuhiku, kekudusanmu memenuhiku. Tuhan ini rinduku, ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni. Bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau masuk ke dalam karya Tuhan, mau menyambut firman Tuhan. Nyanyikan sekali lagi. Katakan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu, dan bentuklah hatiku menjadi seperti-Mu Tuhan. Dan melalui firman-Mu kami diubahkan Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu.
kami Tuhan. Biar hidup kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biar kuasa-Mu nyata di hidup kami. Kebaikan-Mu terus mengalir dalam hidup kami Tuhan. Kami bersama padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk doa dan firman Tuhan saya serahkan oleh Pendeta Spesial. Ya Tuhan, itulah ungkapan isi hati kami kepadamu. Permohonan yang selalu tidak pernah berhenti dalam hidup kami, untuk selalu Tuhan sucikan dan kuduskan hidup kami sepenuhnya, agar berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itulah tujuan hidup kami, yaitu menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan, serta memuliakan nama Tuhan di sepanjang hidup kami. Oh Tuhan, biarlah setiap persembahان pujian yang kami naikkan di hadirat Tuhan menjadi doa yang harum di hadapan Tuhan. Dan tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus di tempat ini. Engkau melawat setiap kami dan menjamah setiap hati kami pada pagi hari ini, baik yang ada di tempat ini maupun kami yang masih ada di rumah. Roh Tuhan bekerja tanpa batas Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk ditabur oleh firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara yang dikasih. Shalom. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Ya, buktinya apa? Saudara, pada pagi hari ini ada di tempat ini, itu semua karena anugerah dan berkat Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita, ya, tapi oleh karena anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, saya percaya berkat Tuhan mengalir bagi kita semua di pagi hari ini. Tema kita pada pagi hari ini yaitu waktu perkenanan Tuhan.
Kita akan baca bersama-sama di dalam 2 Korintus 6 ayatnya yang kedua. Bisa ditampilkan mungkin? Ya. Saya mengundang sekali lagi kita bangkit berdiri. 2 Korintus 6 ayatnya yang kedua. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Amin. Hidup manusia berhubungan dengan waktu, saudara, ya. Dan bicara mengenai waktu, ada 2 hal yang dialami dan yang harus kita mengerti. Yang pertama yaitu kronos. Kronos itu kata dasar dari kata kronologi, ya. Artinya waktu yang berjalan seperti biasa. Setiap waktu yang kita lewati itu ada detik, ada menit, ya. Dan dalam waktu 60 menit kita lewati sudah merupakan 1 jam. Dalam 1 hari ada 24 jam. 1 minggu ada 7 hari, ya. 1 bulan ada 4 minggu, atau yang kita seringkali bilang 30 hari, 29 atau 30 hari, ya. Dan 1 tahun ada 12 bulan. Dan hari yang kita lalui selama 12 bulan adalah 365 hari. Itulah kronos, waktu yang berjalan seperti biasa yang kita lalui hari lepas hari, ya. Dan di dalam waktu yang berjalan itu mungkin ada keberhasilan yang kita raih. Mungkin juga ada kegagalan yang harus kita alami, saudara. Mungkin saudara diizinkan Tuhan 1 kali menghadapi kejatuhan, sudah jatuh, dan saudara mengalami bangun dan bangkit lagi. Di satu sisi mungkin juga saudara bisa merasakan, di dalam waktu yang berjalan itu saudara bisa merasakan kebanggaan dari sesuatu yang saudara raih. Dan mungkin saudara juga pernah mengalami yang namanya menyesal. Dan waktu terus berjalan dan terus bergerak maju. Dia tidak akan mundur, apalagi kembali, ya, berulang. Itu nggak akan. Waktu itu akan terus berjalan dan terus bergerak. Terus maju, terus maju, terus maju, gak akan pernah bisa diputar ulang lagi. Demikian juga seperti hidup kita, ya. Hidup manusia itu hanya sekali dan tidak akan diputar berulang menjadi 2 kali. Nah, semua orang ada dalam lingkaran yang namanya waktu atau kronos ini. Setiap saudara dan saya, bahkan orang-orang lain pun akan mengalami hal ini, ya. Dan yang kedua, tadi yang pertama kronos dan yang kedua itu kairos. Kairos itu waktu yang Tuhan miliki. Waktu yang Tuhan miliki, waktu Tuhan, waktu perkenanan Tuhan, di mana Tuhan berkenan, Tuhan mengizinkan, Tuhan dengan senang hati setuju membuat sesuatu dalam hidup saudara. Itu namanya kairos, waktu Tuhan, waktu perkenanan Tuhan, bahwa Tuhan setuju, bahwa Tuhan izinkan dengan senang hati sesuatu terjadi dalam hidup saudara, buat hidup saudara. Dan ini tidak ada urutannya seperti tadi, dari detik, terus ke menit, terus ke jam, terus ke hari,
ke minggu, ke bulan, ke tahun, dan begitu seterusnya dan begitu seterusnya. Ya, ini nggak ada urutannya. Ada kesempatan buat saudara mendapatkan sesuatu. Ada kesempatan, waktunya Tuhan membuka di mana saudara mempunyai momen-momen tertentu untuk meraih sesuatu. Kadang-kala kita melihat sesuatu yang kita rindukan itu sulit untuk kita raih. Sepertinya nggak mungkin. Sepertinya sesuatu yang hal mustahil itu ya untuk kita dapat. Tapi menurut Kairos, menurut waktunya Tuhan, itu nggak ada urutannya. Kalau Tuhan mau, kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan jadikan itu di dalam kehidupan kita. Jadi nggak ada urutannya harus seperti detik, waktu, menit, jam, atau enggak. Saudara harus mengalami beberapa kali kegagalan, saudara harus mengalami beberapa kesulitan, baru Tuhan berkenan. Enggak ada seperti itu. Bagaimana Tuhan berkenan saat itu, Tuhan bisa langsung buka waktu itu buat kita, buat saudara dan saya ya. Jadi tidak ada urutan waktunya. Jadi kita juga harus tahu kapan nih kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kapan nih momennya Tuhan ya berbuat sesuatu dalam hidup kita. Jadi kita harus tahu kapan nih pintunya Tuhan dibuka buat kita. Kapan juga pintunya Tuhan ditutup buat kita. Kadang-kadang kita Tuhan beri kesempatan untuk meraih sesuatu. Ya, mungkin kita diizinkan Tuhan mengalami naik jabatan, tetapi kita tidak mempergunakan kesempatan yang baik itu dengan sebaik-baiknya, bisa hilang saudara, bisa kita tidak dapat. Atau mungkin kalau anak-anak muda yang masih bersekolah, Tuhan izinkan dia berkesempatan duduk di bangku kuliah, tapi dia tidak pergunakan kuliahnya itu dengan baik, ya, dia hidup dengan semaunya. Bisa nggak kesempatan itu hilang? Bisa, kesempatan itu hilang saudara. Harusnya dia bisa mendapatkan sesuatu yang baik dalam hidupnya. Dia mendapat kesempatan duduk di bangku kuliah, tapi karena dia tidak pergunakan waktunya dengan baik, dia lebih suka dengan hidup yang bebas, dengan cara yang bebas. Dia tidak belajar dengan sungguh-sungguh, dia menggunakan waktu yang lama untuk masa kuliahnya, sehingga ada banyak kesempatan yang tidak bisa dia raih, tidak bisa dia dapatkan. Itu namanya dia tidak menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan baik. Ya, jadi selama Tuhan berikan waktunya dan kita tahu ini waktunya saya, waktu emas saya, Tuhan berikan kesempatan untuk saya naik, berhasil, sukses, lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita lakukan dengan sepenuh hati, saudara. Jangan kita buang sia-sia waktu yang Tuhan berikan. Dan pada saat Tuhan sudah berikan batas waktunya dan kita tidak pergunakan dengan baik, tertutuplah kesempatan untuk kita. Dan kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Sayang sekali, saudara ya. Jadi ketika waktu perkenanan Tuhan datang dalam hidup kita, bukan karena kuat dan hebatnya kita, bukan karena kuat gagahnya kita, bukan karena kita pandai, bukan karena kita berjasa bisa ini dan itu. Mari kita pergunakan dengan baik, ya. Ketika waktu perkenanan Tuhan datang, Tuhan mendengar setiap seruan, setiap permohonan yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan Tuhan mau menyelamatkan, dan Tuhan mau menolong kita dari segala permasalahan yang ada dalam hidup kita. Itu semua karena apa? Semua karena Tuhan berkenan. Karena semua Tuhan jadikan itu Tuhan berkenan atas hidup kita ya. Jadi Kairos itu nggak ada urutan waktunya. Bagaimana Tuhan berkenan saat itu, ya Tuhan lakukan saat itu bagi kita sesuai dengan kerinduan kita. Oke, ada satu kisah yang baik, yaitu kisah Nabi Nuh. Nanti sudah bisa lihat di dalam Kejadian 7. Saudara semua sudah dengar kisahnya Nuh. Pada zaman Nabi Nuh, semua orang melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dan Nuh adalah seorang yang benar.
Dia seorang yang takut akan Tuhan, dan dia adalah seorang yang mau dengar-dengaran dan taat dan setia akan perintah Tuhan. Zaman itu semua orang berdosa di hadapan Tuhan karena perbuatan mereka yang jahat di mata Tuhan. Tuhan katakan, aku akan membumi hanguskan atau memusnahkan semua ciptaan yang sudah aku ciptakan. Tuhan katakan seperti itu. Tapi Tuhan mengasihi Nuh dan keluarganya. Maka Tuhan katakan, buatlah bagimu bahtera yang panjangnya 300 hasta, yang lebarnya 50 hasta, dan yang tingginya 30 hasta. Tuhan ajar Nuh bagaimana dia harus membuat bahtera itu berpetak-petak, detail, dan Nuh melakukannya. Pada saat Nuh membuat bahtera itu, saat musim kemarau, mungkin orang-orang menduga nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada badai. Nuh tiba-tiba membuat bahtera yang begitu amat besar. Banyak orang yang mencibir, banyak orang yang mentertawakan. Mungkin dibilang Nuh juga setengah sadar, mungkin ya, dikatakan seperti itu. Tapi Nuh nggak peduli. Yang dia pedulikan, Tuhan suruh dia untuk membuat itu. Dan Tuhan beritahu rencananya semua kepada Nuh. Maka Nuh nurut. Dia buat seperti yang diperintahkan Tuhan. Dan waktunya itu Tuhan berikan. Pada saat Nuh membuat bahtera itu, Nuh juga gak cuma sekedar buat, tapi Nuh juga beritahu lagi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini loh waktunya Tuhan. Tuhan mau kamu selamat. Kalau kamu mau selamat, ayo ikut aku. Pasti seperti itu. Dia gak hanya buat dirinya sendiri. Dan Tuhan beri kesempatan. Dan orang-orang gak mau percaya akan apa yang diperkatakan oleh Nabi Nuh. Gak percaya. Mereka hanya mentertawakan Nuh, dan mereka mentertawakan Nuh. Ya, mungkin bahkan mungkin di pikiran mereka bukan setengah sadar nih Nuh, tapi Nuh ini mulai gila nih. Orang-orang berpikir seperti itu. Dan itulah saudara, sebenarnya waktu yang Tuhan berikan. Ya, pintu kapal itu masih terbuka. Bahkan Tuhan bilang, ayo kamu masuk. Bahkan jenis-jenis hewan semua masuk sepasang-sepasang untuk supaya mereka bisa selamat. Dan ternyata saudara, sampai detik pintu itu hendak ditutup, masih banyak orang yang nggak mau percaya dan nggak mau peduli dengan apa yang sudah diberitahukan oleh Nuh. Dan terbukti yang selamat hanya Nuh, yaitu 8 orang. Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, beserta dengan 3 istri anak-anaknya Nuh. Beserta hewan yang sepasang-sepasang, dan mereka berjalan masuk ke bahtera itu. Pintu dibuka. Sampai akhirnya pintu itu ditutup, dan tidak ada satupun yang bisa membuka, dan kesempatan itu pun hilang. Kesempatan orang-orang zaman itu untuk selamat hilang, saudara. Demikian juga dalam hidup kita, saudara. Kalau Tuhan beri kesempatan, ada barang sesuatu yang tidak berkenan dari hidup kita yang kita lakukan di hadapan Tuhan, selama pintu itu dibuka oleh Tuhan untuk kita bertobat, kembali kepada Tuhan, cepat-cepat kita kembali kepada Tuhan. Ada waktunya, ada saatnya pintu itu ditutup. Tuhan itu memang panjang sabar, saudara. Ya, kita manusia sabarnya ada batasnya, tapi Tuhan memang panjang sabar. Tetapi panjang sabarnya Tuhan pun akan ada batasnya. Tuhan memang lebih sabar dari kita. Kita mungkin kasih maklumat sekali, 2 kali, 3 kali, ya kan? Tapi Tuhan sungguh amat panjang sabar. Kalau Tuhan sudah berbuat panjang sabar, Dia menanti kita tak kala kita jatuh di dalam dosa dan kita tidak kembali kepada Tuhan. Padahal dengan pikiran kita, dengan hati, dengan pikiran yang sadar kita, ya Tuhan, saya sudah jauh daripada Tuhan, tapi masih belum beranjak untuk kembali kepada Tuhan. Ada satu saat pintu itu akan tertutup, saudara. Jadi cepat-cepatlah kalau kita sudah merasa ditegur Tuhan, kalau kita sudah merasakan jamahan, itu tandanya Tuhan masih sayang kepada kita. Tuhan masih ingatkan kita. Tuhan masih mengasihi kita. Dia mau kita cepat-cepat kembali. Segeralah kembali kepada Tuhan. Tinggalkan segala perbuatan kita yang jahat.
kembali kepada Tuhan, bertobat. Dan demikian juga dengan orang-orang yang ada di sekitar kita pun. Kalau kita ada tahu dari salah satu keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita yang mungkin ada dalam kondisi seperti ini, ayo kita cepat-cepat ingatkan mereka. Bawa seluruh isi keluarga kita kepada Tuhan. Sebab ada waktunya Tuhan. Gak usah pakai, aduh gak bisa dia, alasannya begini begitu. Terlalu banyak alasan. Pokoknya selagi masih ada kesempatan, ajak dan bawa untuk kembali kepada Tuhan. Jangan ditahan-tahan ya. Ini satu kisah yang baik saudara, di mana begitu pintu pertobatan itu dibuka, tapi tidak ada yang mau merespon dengan baik, sehingga tidak ada satupun dari seluruh isi bumi itu selain daripada keluarga Nuh yang diselamatkan, atau yang menerima keselamatan selain daripada keluarga Nuh itu sendiri. Ya, kadang manusia itu hatinya terlalu keras, terlalu bebal. Dia sudah merasakan Tuhan mengingatkan, dia sudah merasakan Tuhan menegur dia, tapi dia mengeraskan hatinya. Dan Tuhan tunggu dengan panjang sabarnya. Ayo, sampai di mana? Sampai kapan kamu akan terus bertahan seperti itu? Sampai kapan kamu bisa merasa seperti itu? Semua aku bisa, semua tanpa Tuhan. Tapi Tuhan pun ada waktunya, saudara. Ya, jadi kita mau pergunakan waktu yang Tuhan berikan itu sebaik-baiknya. Bahkan ada kesempatan yang lain yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tuhan beri kita untuk melayani Tuhan. Ayo kita pergunakan waktu kita untuk melayani Tuhan. Pas ada saatnya kita tidak bisa melayani Tuhan karena sakit atau karena hal yang lain-lain, baru kita merasa rindu untuk melayani Tuhan, semuanya sudah terlambat. Ya, demikian juga Tuhan beri waktu kita meraih sesuatu, keberhasilan, masa depan yang cerah. Selama Tuhan beri waktunya buat kita, ayo kejar apa yang menjadi cita-cita saudara, apa yang menjadi kerinduan saudara, kejar. Kalau kita tidak pergunakan waktunya dengan baik, dan waktu yang baik itu Tuhan sudah nyatakan di hadapan kita dan kita tidak pergunakan, ada satu saat semua yang kita rindukan itu hilang, hanya mimpi sesaat. Sayang ya saudara. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, bagi saudara dan saya, di dalam Galatia 6 ayat 10 dikatakan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Selama Tuhan beri kesempatan kepada kita, ada banyak hal yang bisa kita lakukan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam. Ayo lakukan itu saudara. Berbuat baik sebanyak-banyaknya. Ayo lakukan dengan sepenuh hati. Terlebih lagi kepada kawan seiman kita. Kalau kita tahu ada saudara seiman kita sedang kesusahan, jangan kita picing sebelah mata kita. Kita tutup sebelah mata kita, kita hanya melirik saja dan kita tidak berbuat apa-apa. Ya. Dia adalah juga anak Tuhan yang Tuhan selamatkan. Di dalam dirinya ada darah Yesus, sama seperti di dalam diri kita juga ada darah Yesus. Dia adalah bagian keluarga kerajaan Allah yang perlu kita selamatkan. Ayo kita berbuat baik. Berbuat baik itu bukan hanya memberi, ya, tetapi kita juga bisa mengingatkan, bisa menasihatkan, bisa membawa dia, bisa mendorong dia, bisa mendukung dia, dan ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Ayo kita berbuat baik, jangan lengah, jangan bersantai-santai. Tuhan katakan selama masih ada kesempatan, selama masih ada waktu, selama hari masih siang, ayo kita terus berbuat baik kepada siapa saja, kepada semua orang, terlebih kepada saudara seiman kita. Amin saudara. Mari kita lakukan dengan sepenuh hati kita. Jadi dua waktu, yaitu Kronos dan Kairos, ya. Kronos ada di dalam kendali Kairos. Jadi waktu yang kita lewati hari lepas hari itu semua ada di dalam kendali Kairos. Artinya semua ada di dalam kendali waktunya Tuhan. Ya. Tiap jam, tiap detik,
tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun yang kita lalui itu semua ada di dalam kendali waktunya, punyanya tuh Tuhan. Semua ada dalam pantauan Tuhan. Bukan kita berjalan sendiri, tapi waktu-waktu yang kita lewati, hari-hari yang kita lalui, itu semua ada di dalam pantauan kairosnya Tuhan atau waktunya Tuhan. Tetapi kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan itu tidak bisa dikendalikan oleh waktu-waktu yang kita jalani. Lewat jam kita, lewat hari-hari kita, lewat minggu-minggu kita, itu nggak akan terkendali. Jadi kairos Tuhan tidak ada dalam kronos. Ya, justru kronos lah yang ada di dalam kairosnya Tuhan, ada di dalam perputaran waktunya Tuhan, dalam kendalinya tuh Tuhan. Tuhan pantau kehidupan kita. Tuhan pantau hari-hari saudara dan saya. Apa yang kita lakukan setiap menit, setiap jam, setiap hari, ya, itu ada dalam kendalinya Tuhan. Itu ada dalam pantauan Tuhan. Nah, sekarang yang perlu kita tahu, kapan waktunya perkenanan Tuhan itu? Nah, ya, kapan waktunya Tuhan? Sekarang? Ya, sekarang. Sekarang, bukan besok, bukan lusa, bukan juga nanti. Waktu perkenanan Tuhan itu bukannya nanti, tapi sekarang. Tuhan katakan tadi di dalam 2 Korintus 6 ayat 2, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saat mata Tuhan tertuju pada saudara, tetaplah arahkan hati saudara kepada Tuhan. Bersiaplah, karena perkenanannya itu sudah datang, saudara. Karena perkenanannya itu akan dinyatakan bagi saudara dan saya. Bukan nanti, bukan besok, bukan waktu yang akan datang. Tetapi Tuhan katakan sekarang, perkenanan Tuhan itu akan dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi kesempatan berhasil, kalau saudara mau berhasil, ayo dilakukan dari sekarang. Kalau saudara mau maju, ayo maju dari sekarang, jangan nanti. Setelah semuanya terlihat jalannya baik, semuanya terlihat terbuka, baru saya mau berjalan, baru saya mau bergerak. Enggak. Sekalipun semua yang kelihatannya tertutup, kalau Tuhan berkenan, Tuhan buka semuanya itu saat ini. Dan Tuhan bisa bukakan itu semua di hadapan saudara, dan saudara bisa meraih apa yang kelihatannya tidak mungkin menjadi mungkin karena Tuhan berkenan dalam hidup saudara. Maka dari itu bukan nanti saudara, tapi sekarang. Tuhan bilang, kalau Tuhan buka perkenanan waktunya, Tuhan mendengar, Tuhan menyelamatkan, dan Tuhan menolong saudara. Artinya jika waktunya Tuhan buka, Tuhan berkenan, Tuhan akan bertindak. Tuhan akan bertindak. Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan saudara. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang dilihat orang mustahil, tidak mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Bersiaplah. Pandang Tuhan. Dan Tuhan mau lihat saudara. Siapa tahu di sini ada anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dia akan menerima kelimpahan Tuhan yang siap dilimpahi oleh berkat-berkat Tuhan. Jadi mari, kapan waktunya perkenanan Tuhan? Sekarang. Saat ini Tuhan berkenan membuka waktunya bagi saudara dan saya. Saat mata Tuhan Yesus tertuju kepada saudara, bersiaplah. Bersiaplah saat ini.
Tetap arahkan hatimu kepada Tuhan, karena waktunya sudah tiba buat saudara dan saya. Apa yang selama ini saudara pergumulkan dan kelihatannya tidak mungkin, Tuhan katakan saat ini semuanya mungkin bagimu. Aku berkenan kepadamu dan aku akan menjadikan semuanya di hadapan bagi engkau. Mari saudara, biarlah saat mata Tuhan tertuju kepada saudara saat ini, Tuhan melihat ada anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, siap untuk dilimpahi oleh berkat-berkat Tuhan. Oh, puji nama Tuhan, segala sesuatu yang mustahil sungguh-sungguh akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu semua karena perkenanannya Tuhan telah tiba bagi kita semuanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan saat pagi hari ini, tidak panjang, tetapi biarlah kita mengerti bahwa di dalam kehidupan kita, hidup manusia berhubungan dengan waktu yang harus dialami dan harus kita mengerti bahwa ada waktu yang terjadi dalam hidup kita, yaitu Kronos dan Kairos. Kronos itu waktu yang berjalan setiap hari yang kita lalui, dan Kairos itu waktunya Tuhan, waktu miliknya Tuhan, waktu perkenanan Tuhan. Tuhan menjadikan sesuatu dalam hidup kita. Tuhan senang berbuat, Tuhan senang dan Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan waktunya Tuhan tidak bisa diurutkan satu demi satu. Setelah ini kita akan menghadapi ini, setelah ini kita akan menghadapi itu, tidak. Perkenanan Tuhan, jika Tuhan berkenan, saat itu pun jadi dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa, saudara kekasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Syukur, haleluya Yesus. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub, hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hambaku Yesyurun yang telah kupilih. Tuhan katakan, jangan takut kepada setiap anak-anak yang dikasihi. Saat mata Tuhan tertuju kepada saudara dan saya, Tuhan mau melihat hati-hati yang siap dilimpahi oleh berkat Tuhan. Tuhan katakan, jangan takut, jangan takut. Tuhan selalu ada, dan waktunya selalu Tuhan nyatakan bagi kita semua. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Doa untuk firman Tuhan, saya serahkan kepada Terima kasih Tuhan. Kami belajar untuk peka kapan waktu yang kami jalani itu waktu Kronos ataupun Kairos, supaya kami tidak kehilangan kesempatan yang Tuhan beri. Hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Kami bersyukur karena itu waktunya Tuhan. Dan belum tentu besok minggu kami bisa punya waktu yang sama. Hari ini kami belum mendengar suara Tuhan, itulah waktunya Tuhan. Karena ada waktunya ketika firman Tuhan dicari tapi tidak ditemukan lagi. Jika hari ini kami ditegur oleh firman Tuhan, itulah waktunya Tuhan untuk kami berubah. Sebab kami tidak tahu kapan kami punya umur dan batasnya sampai di mana. Jika kami masih bisa berkumpul dengan keluarga kami, itulah waktunya Tuhan. Biarlah kami jaga dan kami menikmati bersama-sama. Dan kami bersyukur untuk semuanya. Kami mau hidup di dalam waktu Tuhan. Supaya ada banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami dan tidak berlalu begitu saja.
Ketika Tuhan buka pintu, kami akan pergunakan sebaik-baiknya untuk masuk ke dalam pintunya Tuhan. Karena ada waktunya pintu itu ditutup. Dan ketika pintu itu sudah ditutup, tidak ada satu kuasa pun yang sanggup membuka pintu itu. Maka dari itu pergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Kita akan hidup dalam waktu Tuhan dan kita akan menikmati janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima setiap berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Hari ini kami bersyukur waktunya Tuhan kami boleh duduk diam beribadah menikmati kebaikan kemurahan Tuhan. Dan sekarang kami berserah untuk kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Namun Tuhan tetap memegang hidup kami sepenuhnya. Bagi jemaat-jemaat yang dalam pergumulan kesehatan, Tuhan tolong kembalikan kekuatan mereka, kembalikan kesehatan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan mereka. Bagi mereka yang sedang menghadapi persoalan-persoalan pekerjaan, Tuhan juga tolong Tuhan sebagai jawaban dalam kehidupan mereka. Tuhan buka jalan, Tuhan buat jalan supaya jemaat boleh melihat campur tangan Tuhan nyata dalam hidup mereka. Terima kasih ada persiapan Natal dan seterusnya. Tuhan juga berkati, ibadah sekolah minggu juga Tuhan berkati supaya gerejamu ini menjadi gereja yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan bagi jemaat-jemaatmu yang sakit. Kami serahkan Yohana, Tuhan tolong, Tuhan jamah dia, Tuhan mengasihi dia, Tuhan menjamah dia. Dan dari tempat ini kami alirkan kuasa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Yohana boleh Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan dia. Supaya minggu depan mereka boleh bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, yang bersyukur. Tuhan jaga kami, Tuhan lindungi kami, bentengi kami dalam darah Kristus. Supaya kami tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Sekarang kami mau kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan. Seperti Tuhan Bapa kami akan selamat ke tempat ini. Kembalikan kami dengan selamat sampai ke rumah dengan sukacita. Jemaat yang kasih, mari kita pulang bersama-sama dengan sukacita. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin kita menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Kami memuji kebesaran, kami memuji kebesaran. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Silakan waktu teduh terakhir. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.